Halo, Lejeng Enjing everyone. Apa kabar? Masih semangat kan? Jadi hari ini kita mau belajar bareng tentang kita para remaja yang cinta alam dan sesama. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agatha Bidara Mahesti. Kalian bisa panggil aku Dara. Aku kelas 7E, nomor absen 1, kelompok 8. Namaku Clara Sivi Tiara Hati, bisa dipanggil Tiara ataupun Clara. Aku absen 19, kelas 7E dari kelompok 8. Namaku Giselu Istanto, nomor absen 14, kelas 7E, kelompok 8. Hai guys, kenalin namaku Renata, aku dari kelas 7E absen 5. Aku dari kelompok 8, salam kenal ya. Oke, karena semuanya udah pada kenal, jadi kita langsung aja masuk ke materi pembelajaran. Materi pertama akan disampaikan oleh aku sendiri, Tiara. Materi pertama adalah IPA. Cinta terhadap alam merupakan bagian dari kesyukuran kita terhadap nikmat Allah. Dan bersyukur tentunya harus dimulai dengan mengetahui dan merasakan nikmat itu sendiri. Kita harus tahu apa saja keindahan yang kita miliki, potensi yang kita punya. Jika ingin mengetahuinya, kita bisa dengan mudah telusuri melalui internet. Banyak sekali informasi yang bisa kita cari di internet. Teknologi semakin maju dan dapat memanfaatkan internet untuk menggali informasi-informasi baru. Seperti contohnya, kelompok 8 menggunakan internet untuk menyelesaikan integrated learning yang kelima. Mengakses internet, kita juga harus bijak untuk menggunakannya. Kita lanjut. Cinta akan alam bukan hanya sekedar tahu dan cinta, tapi juga kita harus mampu melihat potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan kita sendiri dan menggunakan potensi itu untuk kepentingan kita bersama. Dalam mencintai alam, kita juga mengenal namanya ekosistem. Kalian harus tahu loh apa itu ekosistem. Nah, di dalam ekosistem terdapat hubungan antar komponen. Jikalau kita tahu bahwa setiap komponen itu memiliki hubungan, maka kita juga harus menjaga komponen tersebut. Banyak sekali cara yang bisa kita gunakan atau kita lakukan dalam menjaga setiap komponen. Yang pertama, tidak merusak habitat mereka. Habitat di sungai, laut, taman, dan lain-lain itu tidak boleh dirusak. Dan kedua, kita bisa menjaga setiap makhluk hidup di setiap ekosistem tersebut. Materi kedua mungkin bisa disampaikan oleh Elo, silahkan. Oke, materi yang kedua adalah PPKN. Sampah yang terkumpul diangkut dengan menggunakan gerobak sampah yang tersedia dan akan diangkut ke transfer depo atau TPS. Dan selanjutnya, sampah yang sudah diangkut menuju ke TPA Putri Cempo. Pemindahan sampah di Kota Surakarta. Operasional pemindahan sampah dilakukan dengan menggunakan pola pemindahan sampah tidak langsung, yaitu sampah dikumpulkan terlebih dahulu ke TPS, kemudian sampah yang terkumpul langsung dibawa ke TPA. Jumlah TPS yang tersedia berjumlah 55 buah. Pengangkutan sampah. Operasional pengangkutan sampah di Kota Surakarta dilakukan dari berbagai tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Surakarta dengan menggunakan truk sampah. Untuk operasi pengangkutan sampah di Kota Surakarta, yaitu sampah dari pemukiman dan sampah dari komersial toko, kemudian diangkut ke TPA di Kota Surakarta. Sistem pembuangan terakhir. Sampah dari seluruh wilayah Kota Surakarta akan diangkut dan berakhir di TPA Putri Cempo. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Renata. Oke guys, sekarang aku mau jelasin materi agama ke kalian. Materi agama kita ini bertema tentang pertemanan ya. Kalian tahu gak sih arti berteman itu apa? Oke, aku bakal jelasin kalau kalian belum tahu.
Berteman bisa kita artikan sebagai hubungan atau relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih ya. Di dalam berteman, hubungan yang terjadi biasanya hanya sebatas membangun kedekatan, keakraban, mengerjakan tugas bersama atau bermain bersama-sama. Yang kedua, manfaat berteman. Sebagai makhluk sosial, kehadiran dan perhatian orang lain merupakan wahana untuk saling memperkembangkan diri. Hidup dalam persahabatan akan semakin memupuk persaudaraan, kasih dan cinta, serta rasa kepedulian. Yang ketiga, bergembira bersama teman. Kita memiliki kecenderungan untuk senantiasa berusaha membuat hidup ini diwarnai dengan kegembiraan. Kehadiran kita dalam berteman sesungguhnya perlu mendukung ke arah terciptanya kegembiraan bersama, bukan sebaliknya. Oke, lanjut. Kita bahas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam berteman. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya kita dalam berteman, antara lain sebagai berikut. Faktor penghambatnya yaitu sikap egois, acuh tak acuh dan munafik, kurang peka akan kebutuhan orang lain, pergaulan yang kurang luas, hanya pilih-pilih teman, kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat memberikan perhatian, kurang mengenal bagaimana seharusnya membangun hubungan berteman. Yang kedua, faktor pendukung. Tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kebutuhan orang lain, memiliki pergaulan luas, tidak pilih-pilih teman, memiliki sikap yang ramah, sopan dan supel dalam pergaulan, ada kesediaan untuk memperhatikan orang lain, mendapatkan perhatian yang cukup dari keluarga dan teman. Yang keempat, menjadi teman yang baik. Kita harus menghargai, menghormati, dan peduli pada sesama, khususnya mereka yang lemah, kecil, miskin, dan tersinggir. Mencintai alam. Suatu ungkapan yang ditujukan kepada para individu yang secara langsung untuk menjaga alam. Mencintai alam bisa dilakukan secara aktif dan pasif, karena menempatkan alam sebagai objek untuk dicintai dan dilindungi, sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestariannya dan mencegah eksplorasi berlebihan. Contoh pertemanan yang mencintai alam: menjaga lingkungan, memperindah alam, menjaga keseimbangan alam, tidak merusak pemandangan alam, memperindah dan menjaga pemandangan alam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Silakan Dara melanjutkan materi selanjutnya. Jadi sejak lahir jasmani kita itu terus bertumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk badan, ukuran-ukuran badannya maupun dalam kerjanya. Perkembangan ini akan terus berjalan sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada sekitar umur 25 tahun. Akan tetapi perkembangan jiwa seseorang, diantaranya perkembangan kecerdasan seseorang, tidak berhenti sampai umur 25 tahun. Sebab perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau perkembangan jasmani kita, fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak wanita daripada laki-laki. Jaringan otot pada anak laki-laki berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek kita, pemikiran kita itu sudah kritis, juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Emosi belum mencapai sesuatu stabilitas tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Kita mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebaya kita. Ada yang kayak gitu nggak? Nah, yang terakhir kita juga ada aktivitas dan eksperimental sosial. Gitu deh. Oke, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Elo. Kesimpulannya adalah kita sebagai remaja
harus lebih peduli akan lingkungan dan alam, karena alam akan rusak jika tidak dirawat, dan jika dirusak oleh manusia akan merusakkan ekosistem. Juga agar alam tetap bisa digunakan oleh para generasi muda yang lain dan agar ekosistem tetap seimbang. Itulah kesimpulannya. Hei, ketemu lagi ya kita. Wes paham durung karo materi sing diwenehi kanca-kanca kelompok 8? Mesti wes paham toh, kudune wes paham sih. Nah, aku mau jelasin sekali lagi nih, kita sebagai anak remaja itu harus bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang sekali contoh yang bisa kita lakukan untuk peduli. Yang pertama, kita bisa tolong menolong terhadap sesama, sahabat. Kita juga bisa menjaga ekosistem dengan cara yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu tidak merusak habitat mereka. Nah, I forget something. I think kamu belum subscribe ya. Yuk subscribe dulu yuk. Nih, klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa like video ini ya, karena satu like kalian tuh berarti banget bagi kita. Dan jangan lupa untuk komen kalau channel ini buka kolom komentar. Thank you.